Baiklah patriot-patriotku yang terhormat, video ini untuk para patriot Amerika kita. Karena mereka sekali lagi telah membuktikan bahwa Amerika bukan main-main. Amerika bukan Britania Raya. Dan ini bukan sindiran untuk patriot Inggris kita, karena patriot Inggris kita juga memimpin perjuangan. Tapi patriot Amerika sudah sadar jauh lebih awal daripada rekan-rekan patriot Inggris kita. Lihatlah ini. Semakin banyak patriot Amerika yang mengatakan tidak pada Islam. Lihat ini. Ini adalah Texas. Ini tidak dapat diterima. Dan Alexander Duncan mengatakan semua Muslim harus dikeluarkan dari Amerika. Karena apa? Karena sesuatu yang kampaknya tidak berbahaya seperti berdoa di tempat umum, yang mana para patriot Inggris kita selama ini tidak pernah memperhatikannya, silakan lihat. Career Amazon Kami keluar dari mobilnya, menggelar sajadahnya, dan dia sedang berdoa. Astaga, Apa yang sedang kita lakukan? ini pertama kalinya. Seseorang mungkin saja berkata, "Hei, lihat, dia hanya mengurus urusannya sendiri. Dia tidak menyakiti siapapun. Dia tidak menghalangi jalan siapapun. Tapi dia sedang berdoa." Lalu kenapa? Menurut saya, kejenuhan terhadap Islam semakin meningkat di Amerika. Dan orang Amerika sudah tidak ingin main-main lagi dengan orang-orang seperti ini. Sepatu dilepas di jalan buntu. Ya, sepertinya jam 6 adalah waktu dia harus berdoa. Ya. Cium tanah. Wow, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ini yang pertama kali. Pak, bisakah Anda minggir? Dia menghalangi jalan. Saya tidak tahu. Saya kehabisan kata-kata. Wow, oke. Sudah selesai. Kamu gimana, Bu? Gulung saja. Sudah waktunya makan malam. Apa? Apakah dia sedang melepas celananya? Iya. Apa itu? Dia memakai semacam legging. Apa yang sedang terjadi? Aku merasa seperti dimensi lain. Jam 6. Berdoa kepada Allah yang Maha Besar. Terserah kamu saja, kawan. Ya. Kelelahan terhadap Islam semakin tak tertahankan bagi rekan-rekan Amerika kita. Kerja bagus orang-orang Amerika. Aku sangat bangga pada kalian. Amerika bukan negara yang bisa diremehkan. Lihat ini, orang Skotlandia, Korea. Ada sesuatu yang terjadi di New York. Ada, Begitu banyak. banyak orang tolol dalam hidup saya. Itu dari mana? Di mana protes tandingannya? Selamat datang di Agama Payudara. Lihat ini. Lihat polisi ini. Saya belum pernah melihat begitu banyak orang tolol dalam hidup saya. Ada klip lain. Lihat ini. Kamu nggak merasa ini lebih mirip kucing? Bener, oke. Baiklah, masuk akal. Maaf, sangat diplomatis. Mereka melindungi hak semua orang. Sejujurnya, maksudku, kalian memang siap melakukannya. Dan aku sangat menghargai itu, karena jadi jauh lebih mudah. Tapi ini benar-benar seru sekaligus menakutkan. Aku tahu kalian juga takut. Maksudku, itu memang ciri khas kalian. Ini agak menakutkan ya. Ya. Aku tidak tahu. Mungkin dia woke, siapa tahu? Atau mungkin dia hanya berusaha bersikap profesional. Tidak mau mengatakan hal buruk karena bosnya, wali kota New York, adalah seorang Muslim Syiah. Ngomong-ngomong, apa yang mereka lakukan ini, menyiksa diri sendiri, itu hanya dilakukan oleh Syiah saja. Menepuk dada seperti itu hanya dilakukan oleh Syiah saja. Dan sebenarnya, tahu nggak? Itu bukan cuma menepuk dada. Itu seperti gorila yang menepuk dadanya. Lakukan saja sesuai keinginanmu, bro. Lakukan saja. Itu sebenarnya bagus. Saya ingin mereka melakukan ini. Saya ingin umat muslim melakukan ini. Bahkan Tulsi Gabbard juga ikut berkomentar. Dengarkan dia. Yang mengeluarkan seruan untuk bertindak menggunakan sistem hukum dan politik Amerika untuk menerapkan hukum syariah. Hal ini sudah mulai terjadi di beberapa tempat. Hal ini sudah mulai terjadi di beberapa tempat seperti Houston,
Ini bukan sesuatu yang mungkin akan terjadi. Ini sudah benar-benar terjadi di sini, di wilayah kita sendiri. Harus dihentikan. Paterson, New Jersey, bangga menyebut diri mereka sebagai kota Muslim pertama. Tidak mungkin. Mereka berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ini dalam pemerintahan mereka sendiri, yang dipaksakan kepada masyarakat melalui penggunaan hukum atau kekerasan. Intinya adalah seperti ini. Ketika kita membicarakan ancaman Islamisme, ideologi politik ini, tidak ada yang namanya kebebasan atau kemerdekaan individu. Seperti yang dikatakan Charlie berulang kali, ini pada dasarnya tidak sejalan dengan nilai-nilai Barat, yaitu fondasi kebebasan negara kita. Dengan nilai-nilai Barat, bukan hanya Amerika. Para pendiri Amerika akan ngeri melihat New York, melihat Texas. Dan jika mereka masih hidup hari ini, mereka akan melihat apa yang terjadi di Eropa dan di Inggris, lalu belajar darinya. Inggris sebagai leluhur budaya Amerika, mereka pasti akan berkata, cukup sudah, kami tidak akan bermain-main dengan masa depan negara kami. Kami tidak akan mempertaruhkan nyawa rakyat kami. Tapi kau tahu, populasinya sangat kecil. Mereka sudah bertindak terlalu cepat. Mereka tidak mengkoordinasikannya dengan cukup baik untuk mengambil alih seluruh Barat dan Amerika sebagai negara terkuat. Bahkan jika, aku sudah sering mengatakan ini sebelumnya, bahkan jika Inggris jatuh, misalkan saja Inggris jatuh, yang aku ragukan, karena para patriot Inggris kita akan segera mengambil alih kendali. Bahkan jika Inggris jatuh ke tangan Islam, Amerika Serikat, kita bisa mempercayai Paman Sam untuk datang, mengirim militer Amerika Serikat dan membebaskan Inggris. Dan pada intinya, ketika kita memahami bahwa kebebasan kita berasal dari Tuhan dan bukan dari siapapun, kita memahami betapa seriusnya ancaman ideologi Islamis ini. Karena itu berarti mereka menyangkal bahwa Tuhanlah yang telah memberikan hak kebebasan ini kepada setiap dari kita. Umat Muslim suka mengatakan bahwa ketika kami meneriakkan Allahu Akbar, itu berarti Tuhan itu maha besar. Tidak, Allah bukan Tuhan. Allah bukanlah Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen tidak disebut Allah. Bahkan sifat-sifat Tuhan dalam Islam, yaitu Allah, sangat berbeda dengan sifat-sifat Yesus atau Tuhan dalam agama Kristen. Jadi jangan sampai kalian tertipu. Dan inilah yang telah mereka lakukan. Kamu tidak bisa benar-benar menyalahkan orang Amerika. Inilah yang telah mereka lakukan sejak lama. Dengan bodohnya, mereka telah memprovokasi orang Barat selama bertahun-tahun, selama beberapa dekade. Tapi orang Amerika baru menyadarinya sekarang dan mereka tidak tinggal diam. Dengarkan ini. Saya benar-benar punya ratusan video seperti ini, ratusan video. Dengarkan pria ini. Mereka berperilaku seperti ini. Mereka menunjukkan niat mereka. Mereka membuka kartu mereka, menurut saya, terlalu cepat. Dan sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana perasaan mereka. Islam adalah solusi untuk Amerika. Ini satu-satunya cara bagi Amerika untuk menebus dirinya sendiri. Serius? Ini sebuah keajaiban Allah, belum menenggelamkan negara ini ke laut sampai sekarang. Wow. Tapi kami percaya pada penebusan. Dari semua kemungkinan, jika Amerika Serikat ingin menjadi benar, itu adalah penebusan. Islam adalah solusi untuk Amerika. Itu satu-satunya cara bagi Amerika untuk menebus dirinya sendiri. Menebus dirinya dari apa? Amerika sudah menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Amerika adalah salah satu negara paling sukses di dunia. Amerika adalah negara terkaya di dunia. Amerika adalah negara terkuat di dunia. Menebus dari apa? Menebus dirinya dari membom kalian para teroris di Afghanistan, di Irak, rezim Islam Iran. Saya tahu kami tidak berhasil di Iran, tapi tidak ada yang perlu ditebus di sini. Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia karena nilai-nilai Amerika tanpa Islam. Dan lihatlah Islam. Bagaimana keadaan negara-negara Muslim? Setiap negara Muslim menjadi boneka Barat, terutama Amerika. Setiap negara. Nah, kamu mungkin berpendapat bahwa mungkin Iran tidak begitu, tapi kita lihat saja sampai kapan. Jadi mereka telah memprovokasi orang-orang. Mereka telah memprovokasi non-Muslim. Dan sekarang lihat mereka. Mereka menangis. Dengarkan wanita marah ini. Dia pikir dia berada di pihak yang benar. Dia benar-benar meyakini itu. Lihat ini. Kita adalah terorisnya. Ya,
Kamu mengejek hijabku. Ya, memang pantas untuk diejek. Kamu menghina nabiku. Oh, kami bahkan belum cukup menghina dia. Kamu menghina dan menggunakan kitab suciku. Ya, kamu membuat dunia tahu tentang kata-kata kotor dan hal-hal kriminal yang tertulis di kitab sucimu. Kamu menginjak, meludahi, dan membakar kitab suciku. Kita belum cukup sering melakukan itu, sayang. Kita harus lebih sering melakukannya. Kita harus benar-benar melarang buku itu. Jika kamu punya masalah dengan itu, tinggalkan Amerika Serikat, tinggalkan Barat. Barat tidak punya tempat untuk agama manusia gua yang barbar, primitif, dan kuno seperti itu. Tidak ada tempat. Saya sangat bahagia, orang-orang Amerika tercinta. Kalian membuat saya sangat bahagia. Saya sangat bangga pada kalian. Tolong jangan berhenti. Kamu menghina Tuhan saya. Kamu membunuh rakyat saya. Kalau begitu, suruh rakyatmu untuk tidak menabrakkan pesawat ke gedung-gedung kami. Suruh rakyatmu untuk tidak meledakkan diri secara sembarangan. Suruh rakyatmu untuk tidak memenggal kepala orang. Lihat, apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan. Mereka tidak akan pernah meminta maaf atas perilaku buruk anggota komunitas mereka. Dan video imam yang aku putarkan untukmu itu, ada ratusan video seperti itu. Bahkan ribuan jika kamu menghitung yang di Eropa juga. Itulah sebabnya, biar aku kasih tahu, Muslim sedang panik. Para Islamis sedang panik. Lihat artikel berita ini. Apa itu Kaukus Amerika Bebas Syariah dan kenapa mendapat begitu banyak perhatian? Aku penasaran kenapa begitu. Mungkin itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ribuan teknologi. Serangan teroris mungkin juga tidak ada hubungannya dengan aksi premanisme, penipuan, atau geng-geng sapu. Tidak ada hubungannya dengan itu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaukus Syariah untuk Amerika didirikan pada Desember 2025. Lihat, seharusnya ini sudah terjadi pada tahun 2001. Bahkan Amerika, orang-orang Amerika yang tidak mau diinjak-injak oleh siapapun, bahkan mereka pun baru mulai bergerak sangat terlambat. 24 tahun terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan dengan cepat telah mencapai lebih dari 60 anggota dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ini luar biasa, semakin baik. Kaukus Syariah untuk Amerika, sebuah kelompok kongres di Amerika Serikat yang mengklaim memperjuangkan penghentian penyebaran hukum Islam, didirikan pada bulan Desember 2025 dan dengan cepat telah mencapai lebih dari 60 anggota, yang berarti sekitar seperempat dari Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu kurang dari 6 bulan. Media berita ini adalah Al-Arab Baru, sebuah media propaganda Islamis yang sangat populer, mirip seperti 5 pilar di Inggris. Kaukus Syariah untuk Amerika didirikan oleh perwakilan Keith Self dan Chip Roy, yang menurut saya adalah anggota Kongres pahlawan dari Texas pada 18 Desember 2025 dalam sebuah siaran pers. Kalian tahu, saya selalu bertanya-tanya, saya tidak tahu kenapa para Islamis ini memilih Texas sebagai tempat mereka dari semua negara bagian yang ada. Dan saya sudah lama penasaran soal itu. Saya tahu saya suka Gubernur Greg Abbott. Saya benar-benar menyukainya. Cara dia menentang syariah, cara dia menentang kota muslim, Epic City saya rasa itu namanya, yang secara eksklusif disiarkan kepada muslim Amerika sebagai kota khusus muslim. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan keberanian seperti itu. Saya rasa mereka mendapatkan keberanian itu dari kaum woke kita. Saya akan berjalan, memberi mereka kesempatan. Kaum woke kita sebenarnya adalah pihak yang memfasilitasi mereka. Bukan hanya kaum woke, bahkan kaum kiri tengah, Demokrat biasa. Mereka semua mendukung mereka. Mereka semua membuat mereka semakin berani. Tapi harus diakui, Partai Republik masih mengingat nilai-nilai Amerika. Dalam siaran pers, mereka mengklaim telah menambah 24 anggota dalam waktu kurang dari sebulan. Jumlah yang sangat tinggi untuk sebuah kaukus baru. Jumlah yang sangat tinggi. Oh, saya masih akan bilang itu belum cukup tinggi. Ini menyusul bertahun-tahun legislasi anti-syariah di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Kenapa mereka terkejut, teman-teman? Kenapa mereka terkejut? Kalian tahu apa itu syariah? Syariah seharusnya dilarang di setiap negara barat. Bahkan negara-negara muslim pun tidak menerapkan syariah. Biar saya tunjukkan apa sebenarnya syariah itu. Selain melempar kaum homoseksual dari atap, mencambuk pezina, merajam pezina sampai mati, syariah juga menetapkan hukuman seperti menghukum mati para pembangkang, atau disalib, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang, atau diusir dari negeri.
Itu bagi mereka yang memerangi Allah. Dan kata Arab aslinya adalah fasad fil ard. Itu sebenarnya bukan berarti benar-benar berperang dengan Islam. Jadi jangan biarkan muslim manapun membodohi kamu dengan apa maksudmu? Apa maksudmu dengan apa yang harus dilakukan muslim jika seseorang memerangi Allah dan Rasul-Nya? Ini maksudnya fasad. Fasad hanya berarti menyebarkan kerusakan. Misalnya menurut pandangan mereka, saya telah mendidik dunia tentang keburukan Islam. Saya dianggap menyebarkan kerusakan. Jadi tangan dan kaki saya harus dipotong secara bersilang. Tangan kanan, kaki kiri. Atau tangan kiri, kaki kanan. Jika saya pengguna tangan kanan, maka mereka akan memotong tangan kanan dan kaki kiri saya. Seperti itulah biadabnya syariah. Dan para badut ini bertanya-tanya, kenapa begitu banyak orang yang bergabung dengan kaukus Amerika Bebas Syariah? Kenapa? Saya juga penasaran kenapa begitu. Syariah, dan dia mengutip, syariah sama sekali tidak cocok dengan cara hidup Amerika dan cara hidup Australia, dengan cara hidup Barat pada dasarnya, dan mengancam inti dari masyarakat kita. Ini radikal, menindas, dan tidak boleh dibiarkan berkembang di Amerika atau dimanapun di Barat, teman-teman. Tapi Amerika, tolong jadi pemimpin, tunjukkan jalannya, beritahu dunia bagaimana caranya. Saya berterima kasih kepada anggota Kongres Roy dan Self karena telah memimpin perjuangan mulia ini. Dan saya seorang ateis, izinkan saya mengatakannya, sebuah perjuangan yang suci, perjuangan yang penuh ketuhanan di DPR, dan saya menantikan untuk bekerja sama dalam melawan bahaya ini, kata perwakilan Tom Emmer dari Minnesota. Hukum syariah benar-benar biadab dan sama sekali tidak memiliki tempat di Amerika. Konstituen saya di Texas terus-menerus menyampaikan kekhawatiran mereka dan bertanya apa yang bisa dilakukan terkait meningkatnya imigrasi massal umat Islam di Texas Utara. Bukan hanya di Texas Utara, lihat ini New York. New York sudah jatuh. Maaf teman-teman, saya benar-benar minta maaf harus mengatakan ini. New York adalah London berikutnya. Ini seharusnya tidak pernah diizinkan. Ini seharusnya tidak pernah diizinkan. Ini sangat memalukan. Ini sangat buruk. Ini sangat menjijikkan. Usir mereka. Usir agama barbar dan primitif ini. Ini bahkan bukan agama. Aku sebenarnya merasa mual setiap kali harus mengatakan Islam adalah agama. Jika orang datang ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mereka harus siap berasimilasi dengan budaya kita. Tepat sekali. Tepat sekali. Bukan memaksakan nilai-nilai dunia ketiga ke dalam masyarakat kita. Teman-teman, kalian tahu nggak? Tidak ada yang kontroversial dari apapun yang sudah saya baca sejauh ini. Benar-benar tidak ada. Kalian tahu nggak? Bahkan orang kiri pun mengatakan hal itu pada tahun 90-an. Demokrat akan mengatakan itu di tahun 90-an. Politisi Partai Buruh akan mengatakan itu di tahun 90-an. Tapi sekarang, kalian tahu apa yang mereka katakan? Ini adalah Menteri Dalam Negeri kita yang bodoh di Australia. Astaga. Jika ada seseorang yang lebih saya benci daripada Perdana Menteri kita yang menyedihkan, Anthony Albanese, itu adalah orang ini. Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Betapa baiknya Anda, betapa murah hatinya Anda. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Mereka ingin membawa praktik-praktik barbar abad pertengahan ke Australia. Itu tidak masalah sama sekali. Kami mencintai Anda apa adanya. Anda ingin membawa permusuhan berabad-abad Anda, seperti kebencian Anda terhadap orang Yahudi, Kristen, dan non-Muslim? Tidak masalah, silakan masuk. Kami akan menampung Anda. Kata integrasi sudah lama digunakan sebagai bagian dari dialog multikultural. Dan itulah maksudnya. Kita ingin orang-orang diterima apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Dan kamu tahu kenapa dia tidak pernah setuju dengan ide itu, tapi dia juga tidak pernah mengungkapkannya sampai baru-baru ini. Klip ini baru beberapa bulan yang lalu. Itu karena konstituennya. Saya kira sekitar 30-40% dari konstituennya adalah Muslim. Teroris Bondi yang membunuh 13 atau 14 orang Yahudi pada bulan Desember tahun lalu berasal dari daerah pemilihannya. Itulah sebabnya kita memiliki orang-orang seperti ini. Jadi, mengapa kaukus ini semakin mendapat perhatian?
Meskipun langkah-langkah anti-syariat telah berkembang selama lebih dari 1 dekade, kekhawatiran terhadap isu ini dengan cepat semakin mendapat perhatian sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjabat untuk kedua kalinya pada tahun 2025. Dia berulang kali menggambarkan London sebagai kota yang berada di bawah ancaman hukum syariah. Bukan di bawah ancaman hukum syariah. Di beberapa bagian, London sudah memiliki syariah secara de facto. Saya melihat London di mana Anda memiliki wali kota yang sangat buruk dan kota itu telah berubah, sudah sangat berubah. Trump mengatakan hal itu pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September. Saya suka Trump, Anda tahu, dia mungkin punya banyak kekurangan. Dia mungkin punya apapun, tapi saya akan selalu mendukungnya. Saya akan selalu mencintainya karena dia bisa berbicara jujur tentang Islam seperti ini. Tidak ada politisi lain yang bisa melakukan itu. Obama tidak akan melakukannya. Joe Biden tidak akan pernah melakukannya. Bahkan George W. Bush yang merupakan seorang Republikan, dialah yang mengatakan Islam adalah agama damai. Ada apa dengan kalian? Sekarang mereka ingin menerapkan hukum syariah, tapi kalian berada di negara yang berbeda. Kalian tidak bisa melakukan itu. Negara bagian mana saja yang telah memberlakukan langkah-langkah anti-syariah? Per Mei 2026, setidaknya 9 negara bagian dan Provinsi Ontario di Kanada telah mengesahkan undang-undang anti-syariah yang melarang penggunaan hukum Islam dalam urusan sipil. Bagus sekali. Sebenarnya saya tidak tahu itu. Kerja bagus Ontario. Kanada melakukan itu. Wow. Beberapa undang-undang ini telah disahkan melalui pemungutan suara. Beberapa negara di Eropa, termasuk Inggris, Jerman, dan Yunani, juga telah memberlakukan langkah-langkah anti-syariah. Omong kosong, saya belum melihat apa-apa. Apa maksudmu? Apa yang kamu bicarakan? Pergi dari sini. Oke, lihat ini. Apa itu kelompok hak sipil? Apa yang dikatakan kelompok hak sipil? Pada bulan Februari, Council on American Islamic Relations, CAIR, yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, adalah organisasi Islamis sepenuhnya. Mereka telah menghancurkan hidup banyak orang. Siapapun yang berbicara menentang Islam, mereka terus mengejar mereka, menuntut mereka, menghancurkan mata pencaharian mereka. Tapi tidak lagi. Saya rasa Gubernur Greg Abbott telah melarang organisasi ini beroperasi di Texas. Kerja bagus, Texas. Di Amerika, Texas memimpin perjuangan. Menetapkan Kaukus Bebas Syariah sebagai kelompok pembenci Muslim. Dalam siaran pers mereka mengatakan bahwa mereka percaya kaukus tersebut sedang mensorong undang-undang yang akan membuat praktik Islam menjadi ilegal. Saya harap itu benar. Saya tidak yakin mereka akan sejauh itu, tapi saya harap itu benar. Saya sangat berharap itu benar. Lihat, maaf teman-teman. Jika kita membawa beberapa suku Amazon, Anda tahu, yang mengatakan bahwa dalam agama mereka pengorbanan anak itu sepenuhnya diperbolehkan. Ngomong-ngomong, Islam tidak terlalu jauh berbeda. FGM, mutilasi genital perempuan, adalah praktik dalam Islam meskipun tidak semua muslim melakukannya, tapi banyak orang yang melakukannya. Puluhan ribu gadis di Inggris saja dibawa ke Afrika dan alat kelamin mereka dimutilasi. Jadi itu tidak terlalu jauh berbeda dengan suku Amazon yang akan mengatakan, maaf, dalam agama saya, dalam budaya saya, pengorbanan anak adalah hal yang biasa. Apakah kita akan membiarkan itu atas nama agama? Karena orang-orang kiri sok progresif yang sinting ini terus-menerus mengingatkan kita punya kebebasan beragama di Amerika. Tidak. Kamu punya kebebasan beragama selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Nilai-nilai Amerika telah didefinisikan oleh Konstitusi Amerika, salah satu dokumen terbesar yang pernah ditulis dalam sejarah manusia, umat manusia. Mereka juga mencatat bahwa Randy Fine, salah satu anggota paling menonjol dari kaukus tersebut, telah membandingkan anggota agama itu dengan anjing. Kebohongan mutlak. Kamu lihat ini, kawan. Kamu lihat betapa tidak jujurnya orang-orang ini. Biar aku tunjukkan tweet asli yang dibuat oleh Randy Fine. Beginilah tidak jujurnya orang-orang ini. Jadi, wanita pro-Palestina yang Islamis di New York ini berkata seperti ini. Akhirnya, kota New York akan menjadi milik Islam. Anjing memang punya tempat di masyarakat, hanya saja bukan sebagai hewan peliharaan di dalam rumah. Seperti yang sudah kami katakan sejak awal, mereka itu najis, seolah-olah kami peduli dengan apa yang kamu katakan. Dan satu-satunya alasan dia mengatakan itu adalah karena Mamdani, seorang Muslim yang memimpin kota New York. Randy Fine menanggapi ini dengan mengatakan, jika mereka memaksa kita untuk memilih, lihat ini, lihat penekanannya, fokus pada penekanan ini. Jika mereka memaksa kita untuk memilih, pilihan antara anjing dan Muslim bukanlah pilihan yang sulit. Sekarang Anda mengerti konteksnya? Lihat dia.
Mereka juga mencatat bahwa Randy Fine, seorang pria terhormat, salah satu anggota paling menonjol dari kaukus tersebut, telah membandingkan para penganut agama itu dengan anjing. Lihat, mereka benar-benar menulis seluruh artikel tentang itu. Saya yakin itu penuh dengan kesalahan representasi. Mereka pada dasarnya memberitahu orang Amerika lain bahwa kebebasan Anda datang dengan syarat. Tentu saja, memang begitu. Tapi apa? Corey Saylor, Direktur Riset dan Advokasi di CARE, mengatakan kepada Arab Baru, kalau tidak, kita tidak termasuk. Tentu saja, kamu tidak termasuk. Maaf, praktik abad pertengahanmu tidak diterima di sini. Dia menambahkan bahwa secara historis, langkah-langkah serupa pernah digunakan terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. BS, dalam sebuah laporan tahun 2013, Brennan Center for Justice mengungkapkan kekhawatiran bahwa undang-undang anti-syariah dapat membatalkan perjanjian pranikah dari pernikahan agama, termasuk Yahudi dan Kristen. Syariah berarti hukum dalam bahasa Arab, ya. Secara historis, ini merujuk pada hukum Islam yang memiliki banyak cabang dan interpretasi. Dalam penggunaan modern, istilah ini sering digunakan sebagai istilah untuk keadilan. Dalam penggunaan modern, istilah ini sering digunakan sebagai keadilan yang tidak barbar. Anda ingin melihat apa yang mereka maksud dengan keadilan? Inilah yang mereka maksud dengan keadilan. Lihatlah itu, betapa menyedihkannya budaya itu. Betapa menyedihkannya agama itu. Semua pria duduk di kursi menyaksikan seorang wanita malang dicambuk di depan kerumunan. Menjijikkan, dan mereka ingin membawa itu ke sini. Dan mereka punya keberanian untuk mengatakan kepada kita bahwa dalam penggunaan modern itu sering digunakan sebagai istilah yang berarti keadilan. Dan tak perlu dikatakan lagi, ini juga mencakup anak perempuan yang masih berusia 8, 9, 7 tahun bisa dinikahkan dengan pria yang jauh lebih tua. Jadi saya bangga kepada kalian orang-orang Amerika tercinta. Pimpin dunia, jadilah yang terdepan. Tunjukkan kepada dunia bagaimana caranya. Dan orang Australia akan segera mengikuti.